Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrizal, NIM 1082024008, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Pendidikan Islam, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dosen pengampu Nur Zayana Komoro SPD MSI. Kami akan menyampaikan sebuah judul video kami, iaitu kecanduan game online mengancam masa depan. Sebelum kita menonton video, ada beberapa hal dengan kecanduan game online, betapa bahayanya game online tersebut. Kecanduan game online secara nyata banyak kita dapatkan di kalangan remaja, mengancam masa depan kerana memicu gaming disorder yang merusak kesihatan mental, menurunkan prestasi akademik, dan menghambat perkembangan keterampilan sosial. Selamat pagi. Gimana kabar nih, Fatah? Alhamdulillah sehat Pak, cuman akhir-akhir ini lagi kurang fokus ya karena nggak tidur malam. Terima kasih sudah datang dan kembali cerita di sini dalam proses konseling. Ini memiliki ada beberapa asas. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada keterbukaan, kemudian ada yang ketiga sukarela. Jika kamu bisa bebas bercerita dengan nyaman, apa yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Kalau Bapak boleh tahu lebih detailnya, apa yang kamu alami sehingga membuat nilai kamu menurun? Akhir-akhirnya sih soalnya saya kerja saya itu dari jam sore sebelum maghrib itu sampai jam 2 malam. Jadi setelah kerja itu kan capek Pak. Kalau saya bilang saya kurang waktu main ya kan? Karena di jam setelah kuliah kan biasanya kan tidur siang untuk masuk kerja malam. Jadi setelah jam 2 itu saya bukannya tidur, ya saya malah kayak main handphone, main game, cerita sana sini sampai pagi. Kadang saya jam 6 baru tidur, jam 6 pagi, jam 6 subuh. Ada ya tadi yang bikin saya di kelas jadi ngantuk dan tidak fokus Pak. Itu apa yang membuat kamu sulit fokus ketika belajar? Yang membuat saya sulit fokus ketika belajar itu karena jadi Pak, karena ngantuk, jadi saya tidak fokus dan karena bangun jam di akhir-akhir jam itu Pak. Misalnya kayak saya tidur jam 6 pagi nih, jadi kadang saya terbangun di jam yang dosennya sudah masuk gitu, jadi kadang saya telat kan waktu dosen menjelaskan saya ngantuk. Nah disitulah yang membuat saya tidak fokus Pak. Jadi karena abang kerja dan setelah itu abang main HP sampai larut dan merasa lebih lelah, itu memicu kontraksi belajar, kamu menjadi terganggu hidup. Ya Pak. Bagaimana perasaan kamu ketika dimarahin orang tua? Ya pastinya kita sebagai seorang anak pastinya juga kecewa karena diri sendiri kan, karena sampai orang tua marah gitu Pak. Soalnya beliau sudah membiayai kita untuk kuliah, tapi yang kita lihat diri sendiri malah kita bilang kan nggak fokus sebenarnya, tapi bagi saya ini malas, padahal yang tadi karena kerja tadi dan nggak bisa tidur lah Pak. Waktu kita bilang insomnia enggak Pak, cuma ya nggak bisa tidur aja karena ya pengen main gitu. Itu aja sih Pak. Jadi dari cerita kamu sebenarnya kamu itu ingin memperbaiki keadaan, hanya saja kamu belum tahu apa caranya yang cepat untuk mengatasi hal itu, begitu? Ya, saya pengen memperbaiki diri saya jadi yang lebih baik. Jadi saya ingin membuat proses diri saya ini pelan-pelan jadi kembali kayak dulu gitu, dengan jam waktu tidur tidak teratur di sekolah kan itu
Kalau begitu, apa tujuan yang ingin kamu capai saat ini? Ini yang saya capai tadi Pak, saya ingin saya ini bingung juga sekarang. Karena kan saya kerja, apa saya mau ada kerja lagi atau saya gimana gitu Pak. Nah, jadi udahlah gitu deh. Jadi saya pengen berubah lah, biar supaya saya ini fokus belajar. Bagus, itu adalah tujuan yang jelas dan bisa dicapai. Jadi selanjutnya apa lagi abang yang mau ceritakan kepada bapak? Nah ada sih Pak, hanya itu aja yang saya keluhkan karena kemarin itu masalah saya kurang tidur dan nilai saya anjlok, kira-kira gak fokus belajar. Baiklah, kalau begitu bapak akan menjaga kerahasiaan ini dengan abang saja. Dan kita tutup di hari ini. Yan,